gimana sih gejala dari penyakit si polio? Yang pertama, polio ini merupakan infeksi. Jadi yang pertama dia akan menimbulkan gejala-gejala infeksi. Misalnya seperti apa gejala infeksi ini? Yang pertama, seperti biasa ada demam, kemudian bisa muncul mual muntah, bahkan batuk pilek pun bisa terjadi pada penyakit polio. Nah, kemudian setelah terjadi gejala infeksinya 7-21 hari kemudian, disitulah polio ini akan menyerang sistem saraf pusat kita. Disitulah kelumpuhan mulai terjadi sekitar 7-21 hari setelah terjadi gejala infeksi tadi. Kira-kira begitu. Kalau untuk penyakit polio itu sendiri itu kira-kira bisa nggak dok menyerang anak di atas usia 7 tahun? Untuk anak usia 7 tahun tetap bisa. Tapi kenapa dia sukanya menyerang anak usia 0-5 tahun umumnya? Karena bisa dibilang sistem imun anak ini kan masih belum sempurna, masih dalam tahap perkembangan. Jadi polio ini pun sebenarnya virusnya bisa dibilang cukup lemah. Dia hanya menyerang sistem imun yang masih lemah juga. Jadi dia bisa memasuki tubuh si penderita tersebut. Jika anak usia 7 tahun itu kebanyakan sistem imunnya itu sudah mulai baik, sudah mulai sempurna, maka dari itu polionya pun tidak bisa menembus si sistem imun tersebut. Tapi juga tidak lupa yang dibantu dengan imunisasi ataupun vaksinasi polio. Jadi yang untuk anak usia 7 tahun tetap ya dok ya mempunyai kemungkinan untuk terkena, tapi lebih sedikit ya dok ya? Betul, kemungkinannya lebih kecil, tapi tetap bisa. Karena itu harus hati-hati tetap. Kalau untuk penyakit polio itu sendiri, kira-kira siapa saja sih yang bisa terkena? Kalau penyakit polio bisa mengenai siapa saja, jawabannya adalah siapa saja juga. Karena penyakit polio ini bisa dibilang sebenarnya bisa menjangkit di semua kalangan usia. Namun seperti yang saya bilang tadi, dia menyerang sistem imun yang lemah, orang dengan sistem imun yang lemah biasanya. Jadi bisa jadi virusnya sudah masuk ke tubuh kita, orang sudah dewasa, tapi tidak bisa bermanifestasi gejalanya atau tidak bisa menyerang sistem saraf pusat kita karena sudah diserang oleh sistem imun kita yang sudah kuat. Namun bisa saja bermanifestasi gejalanya apabila virusnya masuk di saat tubuh kita memang sedang tidak fit atau sedang sakit juga. Gitu. Kalau untuk pencegahan nih dok dan penularan si virus polio itu bagaimana sih dok? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi juga, penularannya dari makanan-makanan yang kurang bersih tadi yang sudah tercemar oleh feses penderita. Jadi yang paling pertama untuk pencegahan yang paling benar ya hindari makanan-makanan yang kurang bersih. Apalagi anak-anak. Anak-anak kan biasanya makanannya suka seenaknya juga kan, jajan-jajan sembarangan. Karena itu sebisa mungkin orang tua anak ini tetap memantau makanan-makanan yang dimakan oleh si anak. Khususnya kalau makannya di luar, sebisa mungkin berikanlah makanan-makanan yang makanan rumahan yang dimasak sendiri, yang sudah dijamin kebersihannya, begitu. Dan juga tadi sama ditambah dengan imunisasi ataupun vaksin polio agar penularannya juga semakin tidak ada. Gitu. Jadi intinya itu dari feses tadi ya dok ya. Terus itu dijangkit sama silalat. Iya. Silalat tadi ya. Apalagi anak itu cuci tangan ya. Betul, makanya suka sembarangan kalau anak-anak kan. Suka jajan-jajan, apalagi anak SD ya dok ya, pasti itu dok. Nah dok, misalkan dok, mungkin di sini juga ada ibu-ibu dan warga sekalian yang bertanya mungkin itu misalkan si anak tadi itu sudah diimunisasi polio, apakah masih ada kemungkinan untuk terkena penyakit polio tadi? Oke, untuk anak yang sudah imunisasi polio tetap bisa ada kemungkinan, tapi seperti tadi karena sistem imunnya sudah diperkuat oleh imunisasi tadi, otomatis kemungkinannya lebih kecil atau sangat kecil karena imunnya sudah kuat. Kalau masih lemah atau tidak diberikan imunisasi sampai umur berapapun masih rentan terkena penyakit polio ini. Gitu. Terus nih dok, misalkan anak tersebut kan diberi nih imunisasi polio, apakah bisa menyebabkan demam? Oke, imunisasi polio ya. Jadi yang namanya imunisasi ini kita kan memasukkan benda asing ke tubuh kita, apalagi imunisasi ini atau vaksin ini merupakan virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Otomatis saat sudah masuk, sistem imun kita pun melawan. Nah, bisa sistem imun kita melawan ini, bisa terjadilah
manifestasi gejala demam karena bisa disebut jadi infeksi. Tapi itu masih wajar jika terjadi demam setelah pemberian imunisasi. Gitu. Jadi masih tetap ada ya dok ya kemungkinan untuk terjadi demam tadi ya? Tetap ada kemungkinan, tapi beberapa kasus pun beberapa anak terkadang ada juga yang tidak mengalami demam sama sekali. Kecil berarti kemungkinannya dok ya? Masih kecil juga. Oke. Terusnya nih dok, misalkan anak itu lagi sakit, apakah boleh nih diimunisasi polio? Kalau hari itu ternyata anaknya sedang sakit, memang lebih baik ditunda dulu untuk pemberian vaksinnya, karena takutnya malah vaksinnya ini gampang menyerang tubuh si anak. Karena itu boleh ditunda sekitar 2 minggu setelah sembuh dari penyakit tersebut. Begitu. Jadi masih tetap bisa ya dok ya? Bisa, tapi tentu saja harus ditunda. Tetap ditunda berarti. Mm-hmm. Oke. Terusnya nih dok, kalau untuk imunisasi polio sendiri itu, ini kira-kira ada nggak ya efek samping dari pemberian imunisasi tersebut? Oke. Untuk efek samping, seperti kayak tadi ya, efek samping imunisasi seperti biasa bisa terjadi demam, bahkan beberapa kasus pun terjadi mual muntah pun bisa. Untuk kasus yang berat, itu dari penelitian dari WHO memang ada, di mana vaksin yang sudah diberikan itu kan virusnya pun bereplikasi dan bermutasi dalam tubuh si anak yang sudah diberikan vaksin, malah menjadi polio beneran, polio yang kuat. Namun itu pun terjadi kasusnya sangat kecil sekali, sekitar 3 kasus dari 1 juta kasus. Jadi dari WHO pun tetap aman untuk diberikan. Jadi tidak ada masalah kalau untuk efek samping yang sangat beratnya. Jadi masih aman ya dok ya untuk pemberian imunisasi polio? Masih termasuk aman. Yang penting kalau memang ternyata ada gejala-gejala yang mulai aneh-aneh, nggak apa-apa, tinggal dibawa berobat aja. Nah dok, nanti kan kalau untuk yang imunisasi polio tadi kan akan diberikan di posyandu-posyandu dan juga sekolah-sekolah, khususnya sekolah SD. Kalau untuk yang anak SD itu sendiri kan otomatis kan pada saat mereka usia balita itu di posyandu sudah mendapatkan imunisasi polio lengkap. Nah dok, ini terkhusus untuk anak SD, itu kira-kira kalau untuk pemberian imunisasi pada anak SD itu kira-kira perlu nggak dok Mas ya? Tetap perlu, tetap boleh diberikan untuk vaksin polio, karena bisa dibilang kita upgrade lagi sistem imunnya. Kita upgrade terus sampai menjadi sistem imun yang benar-benar sempurna yang bisa melawan virus polio ini. Nah, mungkin di sini ada juga ya ibu-ibu yang bertanya, kira-kira nih dok, misalkan nih anak tersebut kan diberi imunisasi polio, apakah boleh berbarengan dengan teh, kopi, atau susu? Oke. Boleh nggak dok kira-kira? Untuk makan atau minuman tidak ada masalah. Tapi kayaknya saya pun jarang kayak lihat anak-anak minum kopi ya. Iya. Kalau teh sama susu mungkin ada, tapi tetap tidak masalah. Nggak ada masalah, nggak ada efek ke vaksinnya, itu nggak ada. Dok, kan mungkin ada juga ya mungkin ibu-ibu di sini atau bapak di sini tuh yang berpikir penyakit polio itu penyakit keturunan. Terus kira-kira benar nggak dok penyakit polio itu juga bisa diturunkan? Kalau penyakit polio ini sebenarnya nggak bisa diturunkan, Ya. karena ditularkan bisa, tapi untuk diturunkan itu tidak bisa. Jadi sebenarnya kalau satu keluarga kena, keluarga lainnya bisa kena, tapi itu bukan karena turunan, karena memang ditularkan dari si penderita yang dalam keluarga tersebut. Begitu. Jadi yang untuk penyakit polio itu bukan penyakit keturunan ya dok ya? Bukan. Oke. Nah dok, mungkin di sini dokter bisa menjelaskan sedikit itu kira-kira itu di mana saja yang bisa mendapatkan imunisasi polio tadi dan juga tanggal dan rentang waktunya. Oke. Jadi di sini mumpung sedang ada Pekan Imunisasi Nasional, terkhususnya untuk imunisasi polio, jadi bisa datang ke sekolahnya atau posyandunya masing-masing dari tanggal 23 Juli sampai 29 Juli. Itu untuk putaran pertama. Kemudian ada putaran kedua juga di tanggal 6 sampai 12 Agustus. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu-ibu untuk pemberian imunisasi
posyandu juga sekolah-sekolah. Di situ ada 2 dosis ya dok ya, dosis pertama dan juga dosis Betul. yang kedua. Wah dok, untuk materi hari ini cerita keren sekali ya dok ya untuk imunisasi polio tadi, tentang penyakit polio tadi. Nah, moms, mumpung sekarang lagi bulan PIN Pekan Imunisasi Nasional, segera bawa anaknya ke posyandu terdekat. Dan juga untuk anak usia SD biasanya sudah mendapatkan imunisasi polio dari sekolahnya. Demikian podcast kita hari ini, kami tutup. Salam Salam sehat.